Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama yaitu fungsi permintaan dulu. Kita simbolkan dengan FD, demand. Suatu fungsi yang menghubungkan antara harga kita simbolkan dengan P, dengan jumlah barang yang diminta kita simbolkan dengan Q. Nah, bentuk umum dari fungsi permintaan itu adalah Q sama dengan A dikurang BP, atau P sama dengan A per B dikurang 1/BQ. Kita perhatikan di sini, antara Q dan P, antara P dan Q, itu memiliki tanda yang berlawanan. Kalau Q-nya positif, P-nya negatif, P-nya positif, Q-nya yang negatif. Artinya di sini dia memiliki kecenderungan yang berbeda antara P dan Q, dan ini mencerminkan hukum permintaan. Hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Jika harga naik, maka banyak barang yang diminta akan turun. Nah, ini hukum permintaan. Begitu juga sebaliknya, jika harga turun, maka banyak barang yang diminta akan naik. Contohnya di sini kita punya satu contoh barang A dijual dengan harga 5.000, berarti harga ya, P itu 5.000. Terjual sebanyak 20 unit, berarti banyak barangnya Q adalah 20 unit. Nah, jika dijual dengan harga 3.000, maka yang terjual sebanyak 30 unit. Kita perhatikan di sini dia memiliki dua keadaan, barang A itu. Jika harga 5.000, yang diminta cuma 20. Diturunkan harganya, yang diminta akan naik. Nah, di sini untuk membuat fungsi permintaan dari barang A, kita gunakan konsep garis lurus, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Di sini kita perhatikan P1 5.000, P2-nya 3.000. Q1-nya adalah 20, Q2-nya adalah 30. Tinggal kita masukkan ke bentuk umum fungsi permintaan, yaitu P dikurang P1-nya 5.000 per P2-nya 3.000 ya. 3.000 dikurang 5.000 sama dengan Q dikurang Q1-nya 20 per Q2-nya 30 dikurang 20. P dikurang 5.000 kita sederhanakan, ini adalah min 2.000 sama dengan Q dikurang 20 per 10. Sini kita baiknya sederhanakan dulu. 10 dan min 2.000 sama-sama dibagi 10 ya. Kali silang aja. Nah, ini 1 kali ini tetap P dikurang 5.000 per min 200 sama dengan Q dikurang 20 per 1. Kali silang aja. Berarti kita peroleh hasilnya di sini P dikurang 5.000 min 200 Q ditambah ya, min dikali min positif 200 dikali 20 yaitu 4.000. Kita sederhanakan, P sama dengan min 200 Q
ditambah 9.000. Dari mana datang 9.000 min 5.000 pindah ke sini jadi positif 5.000 tambah 4.000 9.000. Atau bisa juga kita tulis 9.000 dikurang 200 Ki. Nah, ini bentuk umum dari fungsi permintaan barang A. Yang kedua yaitu tentang fungsi penawaran ya. Fungsi penawaran ini kita simbolkan dengan Fs, yaitu surplus. Suatu fungsi yang menghubungkan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Berarti fungsi penawaran ini terjadi pada produsen yang ditawarkan oleh penjualnya. Untuk umumnya yaitu Q sama dengan min A tambah BP, P sama dengan A per B tambah seper B ditambah Q. Sama halnya dengan fungsi permintaan tadi, P dan Q-nya di sini berbeda, yaitu tandanya sama, yaitu sama-sama apa? Positif. Ini mencerminkan hukum penawaran, yaitu jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Contohnya bisa kita kerjakan seperti yang sebelumnya, yaitu pada fungsi permintaan. Jika harganya 20, yang ditawarkan 5. Jika harga 30, yang ditawarkan. Ini mudah aja ya. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu tentang keseimbangan pasar. Atau titik equilibrium kita simbolkan dengan titik E. Kuantitas yang diminta konsumen sama dengan kuantitas yang ditawarkan penjual. Harga yang diminta konsumen sama dengan harga yang ditawarkan penjual. Ini untuk mencari titik keseimbangan pasar dari suatu barang. Atau secara simbolnya bisa kita gambarkan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Ini untuk fungsi permintaan dan ini untuk fungsi penawaran bertemu di satu titik di sini. Titik itulah yang disebut dengan titik keseimbangan pasar, yaitu titik potong antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Ini contohnya ada suatu fungsi permintaan Q sama dengan 15 dikurang P dan fungsi penawarannya Q sama dengan min 6 tambah 2P. Kan untuk mencari keseimbangan pasar itu QD sama dengan QS. QD tadi adalah 15 dikurang P, dan QS-nya adalah min 6 tambah 2P. Tinggal kita sederhanakan saja, kita pindah-pindah ruaskan. P pindahkan ke sini, Q pindahkan ke sana, dapat 3P sama dengan 21, P sama dengan 21 bagi 3, yaitu P-nya 7. Kemudian setelah dapat P7, ambil substitusi ke salah satu, terserah yang mana. 15 dikurang P misalnya, 15 kurang P-nya dapat 7 tadi, yaitu 8. Jadi Q-nya di sini kita dapat 8, maka titik keseimbangan pasarnya yaitu Q, P, yaitu E, Q-nya tadi adalah 8,7. Artinya di sini di saat titik 8,7 banyak barang dan harganya 7, jumlah yang diminta dan ditawarkan sama. Oke, kita bahas selanjutnya tentang pengaruh pajak ya. Pajak atau kalau pajak terhadap keseimbangan pasar tentu sangat pengaruh ya. Di sini kalau suatu barang dikenakan pajak, maka barang tersebut akan mengalami kenaikan harga. Maka kalau dia kenaikan harga, yang berubah itu adalah di fungsi penawaran. Kita bahas dulu tentang definisi dari pajak ya. Pajak adalah suatu pungutan pemerintah terhadap wajib pajak. Bisa Saudara baca aja sendiri nanti. Nah, di sini ada yang pengaruh pajak. Pajak itu dua jenisnya, yaitu bentuknya ya, yaitu pajak spesifik dan pajak proporsional. Pajak spesifik sama dengan pajak per unit. Itu pajak yang dikenakan perusahaan setiap unit produk. Contohnya pajak rokok itu Rp50 per batangnya. Jadi per unit barang dikenakan pajak.
Berbeda dengan pajak proporsional dalam bentuk persentase. Contohnya pajak kendaraan ya, kan dalam bentuk persen. Oke, di sini kita membahas tentang pajak spesifik aja. Kita bahas tentang pajak spesifik. Di sini yang berubah yaitu pada fungsi penawaran, sementara pada fungsi permintaannya tetap. Pengenaan pajak sebesar T, entah setiap unit, yang dijualkan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas dengan penggal yang lebih tinggi pada sumbu harga. Jika sebelum pajak persamaan penawarannya P sama dengan A ditambah BQ, maka sudah pajak akan berubah menjadi P sama dengan A ditambah BQ ditambah T. Tinggal kita tambahkan A dengan T. Contohnya ini. Pada fungsi permintaan dan penawaran tadi, ada pajak sebesar 3 per unit. Fungsi penawarannya kan nih, yang berubah pada fungsi penawarannya, yaitu P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Kenakan pajak sebesar 3, maka P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ditambah 3, berarti P sama dengan 6 ditambah 0,5 Q. Ini untuk fungsi penawaran setelah pajak. Nah, kita peroleh ini. Kemudian untuk mencari keseimbangan pasarnya, sama konsepnya dengan yang sebelumnya, tapi yang kita masukkan di sini adalah yang sesudah pajak. Kita peroleh hasilnya yaitu setelah pajak 9 untuk harga dan banyak barang yang diminta adalah Q. Berarti E aksen yaitu titik keseimbangan setelah pajak yaitu 6,9. Sebelum pajak tadi kita peroleh berapa? Untuk ini. Sebelum pajak kita peroleh tadi adalah 8,7. Sebelum pajak yaitu titik E yaitu 8,7. Nah, di sini harga naik yaitu dari 7 berubah menjadi 9. Nah, maka banyak barang yang diminta atau yang ditawarkan yaitu dari 8 berubah menjadi 6. Di sini ada pajak yang ditanggung oleh konsumen. Kan tadi harganya adalah 7 sebelum ada pajak. Setelah ada pajak, harganya menjadi 9. Artinya di sini kan ada selisih 2 ya. 2 inilah yang ditanggung oleh konsumen. Nah, kita perhatikan nih. Ini titik sebelum pajak dan ini adalah sesudah pajak. Ada pergeseran ke atas. Nah, beban pajak yang ditanggung oleh konsumen yaitu 9 kurang 7 yaitu 2. Sementara yang ditanggung produsen yaitu pajaknya 3 tadi kan. Ditanggung konsumennya 2. Berarti produsen hanya menanggung sebanyak Rp1. Jadi dari 3 tadi, konsumen menanggung 2 dan produsen menanggung 1. Sementara jumlah pajak yang diterima pemerintah yaitu banyak barang setelah pajak yaitu 6 dikali dengan jumlah banyak pajaknya yaitu 3, maka jumlah pajak yang diterima pemerintah adalah 18.